Provinsi Sulawesi Selatan. Perkenalkan, nama saya Kenzi. Saya akan menjelaskan tentang Provinsi Gorontalo. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya Provinsi Sulawesi Tenggara. Selamat menyaksikan. Deskripsi Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi memiliki bentuk yang unik yang menyerupai bunga mawar laba-laba atau huruf K besar yang membujur dari utara ke selatan dengan 3 semenanjung yang membujur dari timur laut, timur, dan tenggara. Letak Sulawesi adalah di antara 2 derajat lintang utara 8 menit dan 170 derajat 17 menit bujur timur. Luas keseluruhan daratan dan perairan Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi merupakan pulau terbesar urutan ke-11 di dunia. Luas keseluruhannya mencapai 279.116 km², luas perairannya mencapai 126.700 km², dan luas daratannya mencapai 152.416 km². Dan ibu kota. Sulawesi Barat memiliki ibu kota Mamuju, Sulawesi Tengah memiliki ibu kota Palu, Sulawesi Selatan memiliki ibu kota Makassar, ibu kota Gorontalo, Sulawesi Utara ibu kota Manado, Sulawesi Tenggara ibu kota Kendari. Nah, pembagian zona waktu. Pulau Sulawesi masuk ke dalam pembagian zona waktu WITA, yaitu waktu Indonesia Tengah. Iklim di Sulawesi termasuk kepada iklim basah dengan 2 musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi pada bulan November sampai bulan April, lalu musim kemarau terjadi pada bulan Mei hingga bulan Oktober. Suhu sepanjang tahun yaitu cenderung lebih hangat, tergantung pada perbedaan lokasi. Pulau Sulawesi sangat rawan akan terjadinya gempa bumi. Hal ini disebabkan karena bertemunya 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Filipina. Jenis tanah yang paling dominan di Pulau Sulawesi adalah tanah latosol. Tanah ini terbentuk dari pelapukan bahan induk batuan tufa vulkanik dan mengandung banyak zat besi dan aluminium sehingga tidak terlalu subur. Flora yang ada di Sulawesi, yang pertama ada anggrek sehat yang berada di Sulawesi Tenggara, nama tanamannya bunga anggrek. Yang kedua ada Lungsie yang berada di Sulawesi Utara, nama tanamannya pohon ara. Yang ketiga ada Govasa yang berada di Gorontalo, nama tanamannya pohon Govasa. Yang keempat ada Ebony yang berada di Sulawesi Tengah, nama tanamannya kayu hitam. Yang kelima ada cempaka hutan yang berada di Sulawesi Barat, nama tanamannya uru. Fauna khas yang ada di Sulawesi itu ada 5. Yang pertama ada burung maleo, yang kedua ada anoa, yang ketiga ada tarsius, yang keempat ada kurkus beruang Sulawesi, yang kelima ada yaki atau monyet hitam Sulawesi. Selanjutnya ada peta dengan unsur yang lengkap. Di peta dengan unsur yang lengkap seharusnya ada 8 unsur, yaitu judul, orientasi, garis lintang dan garis bujur, indeks peta, skala peta, legenda, tahun pembuatan dan sumber peta, simbol, dan juga satu lagi yang lupa saya tambahkan, yaitu arah mata angin, sehingga ada 9 unsur peta yang lengkap. Nah, Provinsi Sulawesi Utara. Sulawesi Utara memiliki luas keseluruhan 23.492 km², luas daratannya 13.852 km², dan luas perairannya 9.640 km². Sulawesi Utara memiliki perbatasan wilayah. Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi, utara berbatasan dengan Laut Maluku, selatan berbatasan dengan Laut Maluku dan Teluk Tomini,
serta barat berbatasan dengan Provinsi Gorontalo. Nah, letak geografis Sulawesi Utara. Letak geografisnya di tepi Samudra Pasifik yang membuat Sulawesi Utara menjadi jalur perdagangan penting terutama dengan Asia Timur. Sulawesi Utara memiliki potensi besar di sektor perikanan, budidaya rumput laut, budidaya udang, serta budidaya kepiting yang merupakan komoditas ekspor. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Provinsi Gorontalo. Provinsi Gorontalo memiliki luas keseluruhan yaitu 13.892,47 km kuadrat. Sedangkan luas daratannya adalah 13.852 km kuadrat dan juga luas perairannya 9.640 km kuadrat. Provinsi Gorontalo itu berbatasan dengan Laut Sulawesi di sebelah utara. Kalau di sebelah timur, Provinsi Gorontalo berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Utara. Setelah itu di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini. Teluk Tomini biasanya disebut juga dengan Teluk yang ada di Sulawesi. Provinsi Gorontalo berada pada posisi astronomis antara 30 detik 4 menit sampai 1002 detik 30 menit lintang utara dan 112.008 detik 4 menit sampai 123.032 detik 9 menit bujur timur. Provinsi Sulawesi Barat letak geografis yang sangat strategis sebagai pintu gerbang penghubung Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur. Sulawesi Barat juga langsung berhadapan dengan Selat Makassar yang menjadikannya sebagai jalur pelayaran penting baik nasional maupun internasional. Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki luas keseluruhan 148.140 km², luas daratan 38.140 km², luas perairan 110.000 km². Sulawesi Tenggara berbatasan dengan beberapa provinsi lain dan juga laut di sebelah utara berbatasan dengan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah di sebelah selatan dan Nusa Tenggara Timur di Laut Flores di sebelah timur dengan Maluku di Laut Banda dan di sebelah barat dengan Teluk Bone yang merupakan bagian dari Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Tenggara juga merupakan daerah perkebunan yang menghasilkan coklat, cengkeh, kopra, serta kelapa sawit di daerah Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara, dan Konawe. Provinsi Sulawesi Selatan, luas keseluruhan 331 km, luas daratan 331 km. Terus luas perairan itu adalah 48.000 km. Sulawesi Selatan berbatasan dengan Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah di sebelah timur. Salah Makassar di sebelah barat dan luas Flores di sebelah selatan.
Provinsi Sulawesi Selatan memiliki letak geografis yang strategis, terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi, menjadi pintu gerbang kawasan timur, KTI, dan penghubungan antara kawasan barat timur Indonesia. Tantangan yang dihadapi. Tantangan utama dalam menjaga ketujuan wilayah di Pulau Sulawesi meliputi kesejahteraan ekonomi, konflik sosial, dan ancaman terhadap hayati, ketidaksertaan pengembangan. Pulau Sulawesi mengalami ketidaksertaan pengembangan antar wilayah dengan beberapa daerah lebih maju dibandingkan yang lain. 2. Konflik sosial. Konflik di antara masyarakat dengan pemerintahan, terutama terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan perubahan fungsi kawasan hutan, menjaga ketenangan. 3. Ancaman terhadap keselamatan alam, perwisataan yang berlebih, overtourism, perubahan fungsi hutan dan pencemaran lingkungan dapat menggunakan kesejahteraan ekonomi dan keanekaragaman hayati di Sulawesi. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga wilayah Sulawesi, baik masyarakat atau maupun pemerintahan dapat melakukan berbagai upaya. Masyarakat dapat meningkatkan kesadaran lingkungan, menjaga kebersihan, dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung pelestarian alam dan budaya lokal. Pemerintahan dapat membuat kebijaksanaan yang mendukung dan pembangunan berkelanjutan, memperkuat penegakan hukum, serta memberikan edukasi kepada masyarakat. Pemerintah menegakkan hukum secara adil dan konsisten terhadap pelaku pelanggaran lingkungan dan kesejahteraannya. Masyarakat berpartisipasi dalam pengelompokan sumber daya alam yang berkelanjutan seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.